Menjelang Hari Raya Galungan, umat Hindu di Bali biasanya memasang penjor di depan pintu masuk rumah. Berbagai perlengkapan disiapkan mulai dari bambu, sampian, tamiang, gegantungan, lama, pelawe, hingga kelapa dan sarana lainnya. Namun belakangan tak sedikit umat yang asal pasang tak memahami maknanya. Lantas bagaimana sebaiknya yang dilakukan berkaitan dengan penjor? Menurut Pandite Empu Putra Yoga Paramadaksa dari Griya Agung Batursari, Banjargambang, Mengui Badung, pemasangan penjor sebagai swadharma umat Hindu untuk mewujudkan rasa bakti kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Penjor juga sebagai tanda terima kasih manusia atas kemakmuran yang dilimpahkan ide Sang Hyang Widiwasa. Bahan penjor adalah sebatang bambu yang ujungnya melengkung, dihiasi dengan janur daun enau yang muda, serta daun-daunan lainnya atau pelawe. Perlengkapan penjor seperti pale bungkah, pale gantung, dan pale wije. Kemudian ada jajan serta sanggah arde candra lengkap dengan sesajennya. Pada ujung penjor digantungkan sampian penjor lengkap dengan porosan dan bunga. Sanggah penjor galungan mempergunakan sanggah arde candra yang dibuat dari bambu dengan bentuk dasar persegi 4 dan atapnya melengkung setengah lingkaran, sehingga berbentuk menyerupai bulan sabit. Makna dari simbol tersebut lanjutnya, kain putih kuning yang terdapat pada penjor sebagai simbol kekuatan Hyang Iswara, bambu sebagai simbol dan kekuatan Hyang Brahma, kelapa sebagai simbol kekuatan Hyang Rudra, janur sebagai simbol kekuatan Hyang Mahadewa, pelawe sebagai simbol kekuatan Hyang Sangkara. Sedangkan pale bungkah, pale gantung sebagai simbol kekuatan Hyang Wisnu, tebu sebagai simbol kekuatan Hyang Sambu, sanggah arde candra sebagai simbol kekuatan Hyang Siwa, upakara sebagai simbol kekuatan Hyang Sadesiwa dan Paramesiwa. Bukan penjor itu sudah pasti kita sering lihat bahannya dari bambu ya. Jadi ketinggiannya lebih dia dari 7 meter ketinggiannya ya. Lebih dia dari 5 meter, 7 meter itu adalah simbol gunung ya. Simbol gunung dan semua unsur di Watono Sango itu ada di ada di ini di sarana penjor itu. Ya suatu contoh kecil aja dia bilang kayak kain putih. Kain putih itu simbol Sang Hyang Iswara ya, dan begitu juga yang lain-lainnya. Itu simbol-simbol semua yang kita pasang. Nah, penjor itu di saat kita tinggi, nah makanya di atas itu dia melengkung ke bawah. Artinya apa? Nah, di saat kalian sudah ada di puncak yang tinggi, jangan lupa melihat ke bawah gitu. Artinya juga itu salah satu. Dan kita berterima kasih atas anugerah yang telah diberikan oleh Ide Sang Hyang Widiwasa ya. Jadi dengan segala hasil buminya beliau sudah berikan kepada kita. Ide Pandite Empu Putra Yoga Paramadaksa menerangkan masing-masing umat harus memahami esensi dari penjor sehingga dalam pembuatannya tidak keluar dari apa yang ada di dalam sastra. Akan tetapi pada perkembangannya, pembuatan penjor banyak memakan biaya-biaya hingga melebihi biaya upakara itu sendiri. Hal ini menurut dia sah-sah saja sebagai bentuk perayaan kemenangan.
Hanya ide Pandita menekankan bahwa penjor bukan merupakan tujuan dari upakara, melainkan proses untuk mencapai tujuan upakara. Apakah itu salah, ide? Nah, di sini orang merayakan sebuah kemenangan itu tidak ada yang salah. Ya, itu tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah artinya esensinya, isinya benar. Ya, isinya benar sesuai dengan Pluto. Ya, kalau mesti ada apa namanya, ada janurnya, ya, karena janur itu sebuah simbol, janurnya ada, sampeannya ada. Nah itu, ya. Nah itu tidak salah karena orang pada saat Hari Raya Galungan itu mereka merayakan sebuah kemenangan. Itu perayaan itu tidak salah, cuman yang tidak dibenarkan karena penjor itu bukan tujuan. Itu proses untuk mencapai tujuan. Jangan sampai karena kita memproduksi penjor itu harganya sampai jutaan karena kita tidak bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di tetangga atau di lingkungan, kita menjadi stres. Ini yang tidak ini, sehingga pada saat Hari Raya Galungan itu apa tujuan daripada Galungan itu? Moksatem jagat item iti dharma, kebebasan dengan alam semesta itu akan hilang dia jadinya. Dijelaskan Pandita Empu Putrayoga Paramadaksa, pemasangan penjor seharusnya dilakukan sehari sebelum galungan atau tepatnya saat penampahan galungan. Pemasangannya pun dilakukan setelah jam 12 siang. Penjor galungan ditancapkan pada hari Selasa atau Anggara Dungulan saat penampahan galungan yang bermakna tegaknya Dharma. Penjor dipasang atau ditancapkan di lebuh di depan sebelah kanan pintu masuk pekarangan. Sanggah dan lengkungan ujung penjor menghadap ke tengah jalan. Pemasangan penjor sendiri itu disarankan pada saat penampahan galungan sore. Ya, di saat kita sudah melakukan proses-proses dari sugihan dan sampai penampahan, sampai yang lainnya itu kita baru menancapkan sebuah kemenangan. Terima kasih semuanya.